Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di Fatihah dianggap cukup dulu ya. Fatihah itu ada Fatihah dalam Fatihah sendiri itu apa menghitung ada 7 karakter. Karakter pertama sudah saya sampaikan, masih ada 6 yang belum bisa saya sampaikan. 6 karakter yang di belakang ini yang bisa mengubah segalanya. Bukan hanya sekedar mental, tapi memang luar biasa Fatihah. Saya belum berani menyampaikan Fatihah ini seperti apa. Yang bisa kami sampaikan adalah yang sifatnya syariat, yang sifatnya pendidikan, yang sifatnya pengetahuan, yang sifatnya informasi-informasi dasar tentang Al-Quran itu sendiri. Tentang Al-Quran ini, Al-Quran yang 29 juz itu nanti ada yang membahas Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang membahas khusus Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang membahas Ar-Rahmanirrahim. Ada yang membahas Malik Yaumiddin tentang hari-hari akhir hari kiamat. Ar-Rahmanir-Rahim tentang ya tentang cinta kasih, tentang cinta dan kasih sayang. Ihdinas siratal mustaqim, harapan-harapan, eh, harapan-harapan kesuksesan. Ada yang khusus masalah ayat ketujuh, yaitu perjalanan para nabi, perjalanan para rasul, perjalanan manusia itu sendiri. Dan nanti ada ayat Quran yang menjelaskan semua dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Oke. Nanti saya buka sedikit saja. Yang keberapa ya itu ya, kalau nggak ke-5, ke-6. Kalau ke-5 kayaknya itu caranya adalah dengan membaca Fatihah. Itu membacanya pakai pakai lisan, terus pakai darah, itu pakai roh nantinya bacanya. Ya pertama-tama dirasakan Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dirasakan. Jadi merasakan getaran-getaran kecil dulu yang ada pada basmalah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Merasakan gelombang-gelombang itu dirasakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Didengarkan. Jadi Al-Quran itu bisa dibaca sendiri, bisa didengarkan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kayak mengoyak Alhamdulillahirabbil alamin. Gelombangnya, kekuatannya, desirannya itu dirasakan. Yang kelima itu melatih merasakan kekuatan. Ar-Rahmanir-Rahim. Sambil memejamkan mata dan berdada ini berhenti berdetak. Maliki Yaumiddin. Kemampuan mengendalikan suasana. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti kita merasakan desiran angin. Terpaan angin yang kecil ini ditangkap oleh kulit kita sehingga merasakan dinginnya kayak gini. Nantinya juga akan merasakan. Taran langit itu akan merasakan ketika ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau nggak difilter, meledak badan kita ya. Kalau nggak difilter oleh Rasulullah, Fatihah ini masuk ke tubuh kita, sel tubuh kita akan meledak, saking gedenya kekuatannya. Oke, kita tinggalkan dulu nanti sambil mengulang-ulang lagi Fatihah. Sekarang akan belajar tentang surat Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah. Begini, surat Al-Baqarah itu disebut ya, Kanjeng Rasul menamakan surat
Pertama yang ditulis ditaruh di awal setelah Fatihah, awal Quran ini Rasulullah memilih surat Al-Baqarah. Rasulullah memilih surat Al-Baqarah. Langsung surat terpanjang. Ya tentunya ada tujuan. Begini, surat Al-Baqarah ini jadi kayak semacam ada perjalanan ya. Satu adalah kisah-kisah asmara. Surat Al-Baqarah ini ada menjelaskan tentang kisah cinta. Tetapi kisah dalam surat Al-Baqarah itu ada sebuah tragedi, ada kekacauan di surat Al-Baqarah ini. Ada kemarahan, ada gejolak emosi. Jadi tekanannya itu kasar. Gitu. Saya menduga kenapa Rasulullah memilih surat Al-Baqarah ini jadi pelajaran. Yang jadi perhatian saya adalah, apa memperhatikan itu adalah pada ayat pertama eh, lim dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi ini saya gambarin dulu ya. Jadi pengantar surat Al-Baqarah, pengantar dulu. Yang jadi perhatian kita adalah awal mula ayat pertama saja bunyinya misterius. Alif lam mim. Alif lam mim. Sesuatu yang sangat misterius. Dan yang terakhir, surat Al-Baqarah terakhir. Akhir surat Al-Baqarah 1, 2, 3. 3 ayat akhir surat Al-Baqarah ini adalah begini. Awal surat itu mengecewakan sekali. Nabi Musa juga kaumnya mengecewakan sekali. Nabi Ibrahim kamu mengecewakan sekali. Nabi Isa juga sama. Nah, terutama Nabi Musa. Terus nanti ada Nabi Dawud. Ada Nabi Sulaiman. Yang sifatnya kasar-kasar semua. Ada kemurkaan. Ada duka. Ada dosa di sana. Jadi kayak mengoyak perasaan gitu. Tetapi ketika ada ayat terakhir, 3 ayat terakhir. Dalam surat Al-Baqarah itu. Bahasanya sangat indah dan ini adalah salah satu Allah membuka rahasianya. Bagaimana engkau meluluhkan hatiku, kata Allah. Fahami 3 ayat terakhir ini. Sebengal-bengal kalian, senakal-nakal kalian, kurang ajar kalian, sebesar dosa-dosa kalian. Kamu pengen tahu apa? Kata Allah, baca 3 surat Al-Baqarah ini, yang nanti kami kita bahas. Saya kalau baca ayat ini itu senang sekaligus sedih. Karena ini seolah-olah kamu pengen tahu perasaan saya kepada kamu yang berdosa itu, ngomongnya kayak gini. Yo, wis la yukallifu nafsan illa usaha, buka kang bujune. Yang semampune semono, ya apa-apa resiko. Wong kalian ini berbuat baik juga ada balasannya, nggak berbuat baik juga ada balasannya. Ngomongnya halus bisa. 3 surat akhir ini Allah itu halus bisa, halus bisa perasaan kita ketika membaca 3 ayat akhir surat Baqarah ini. Ngomongnya bukan ini Allah, jangan dianggap serius ketika kami ini salah melakukan sesuatu yang tidak saya sengaja. Atau kami lalai. Akhtona lalai itu inasina, betul dihukum juga kan? Lalai itu nggak ada hukuman juga. Kelalaian bukan hukuman. Tetapi ngomongnya kayak gini. Ngadi ngalem ning Gusti Allah ngomongnya begini. Pesan yang diterima oleh 3 ayat ini, ayat terakhir ini adalah sikap kita itu ngadi ngalem ning Gusti Allah.
ulama-ulama besar ini, wah, mengeksplor 3 ayat surat ini luar biasa. Dan para pecinta-pecinta Allah ini mengeksplorasi 3 ayat dalam Al-Quran ini, dalam akhir surat Al-Baqarah ini. Nanti kita ceritakan semuanya. Ini sebagai pengantar. Terus Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ketika orang mau bercerita, ketika aku mau bercerita kepada kalian, tadi siang saya itu dari Jakarta. Mau ketahui nggak ceritanya? Pengen cerita sedikit? Apa separuh apa banyak? Ngomongnya kayak gitu. Luar biasa. Saya ini kan dari Jakarta. Mau tahu nggak kisahnya saya? Ngomong gitu. Saya mau bercerita banyak sekali. Separuh, sedikit, apa banyak? Ditawari. Allah kok jadi Alif Lam Mim. Mau cerita nggak? Mau tahu nggak? Akan saya ceritakan dari A sampai Z. Agak-agak nyangkau belum ini omongan saya? Alif Lam Mim di sini ini. Memang para ulama-ulama mufasir itu pelit-pelit, nggak mau menjelaskan secara detail. Ngomongnya Gusti Allah sing paling weruh manane ya Gusti Allah. Karena mau membebaskan diri para ulama-ulama dulu itu. Pelit. Jadi Alif Lam Mim, tapi berusaha untuk digali, dan setiap mufasir itu mempunyai makna-makna sendiri. Yang mana-mana para mufasir kurang lebihnya berusaha untuk memahami kurang lebihnya seperti ini. Allah itu lagi hajat ibarat. Mau nggak saya ceritakan sesuatu yang besar? Mau nggak kamu itu saya ceritakan sesuatu yang luar biasa? Was, gitu. Mau nggak saya ceritakan kejadian-kejadian masa lalu? Akan saya ceritakan banyak sekali. Mau? 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 Gitu ceritanya. Mau? Oh, apa ceritanya asik bisa kadang nih ngomongnya gitu. Cerita mau saya ceritakan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang asik. Ada kisah asmara. Waduh, pertama nanti kita suguhkan itu tentang rukun iman, rukun Islam, tentang kemanusiaan. Nanti kita akan diceritakan tentang asmara, asmaranya Nabi Adam dengan kekasihnya. Akan diceritakan, oh, perjalanan Nabi Musa, rasa marahnya. Akan diceritakan tentang sihir-sihir Sulaiman. Akan diceritakan tentang strategi Daud, akan diceritakan kesaktian-kesaktian Ibrahim, akan diceritakan bagaimana muamalah, bagaimana bekerja dengan cara baik itu. Dan akan saya buka rahasia, kata Allah. Nanti akan saya buka rahasia. Dan rahasia inilah yang akan menyelesaikan semuanya. Karena caranya kayak gini, kalau menghadap saya itu. Hidayah. Kira-kira masuk akal, nyangkau nggak apa yang saya pengantar ini? Nyangkau dikit-dikit ya? Nyangkau dikit-dikit ya? Awalnya misteri, akhirnya satu kebahagiaan. Kita diceritakan, ibarat nonton film itu, surat Al-Baqarah itu menguras air mata dan penuh debaran-debaran. Karena pertarungan yang luar biasa. Nanti kalau seandainya bisa kita bikin slide, kita bikin video, dan di situ ada gambar-gambar yang luar biasa. Sangat menarik sekali yang belum pernah terbaca, belum pernah terpikirkan oleh mereka. Karena yang memikirkan itu hanya orang-orang yang paham betul. Kalau nggak paham sih ya mau bikin surat apa. Kita nanti suatu saat kita bikin video tentang surat Al-Baqarah ini. Tapi ya harus hafal dulu. Oke, hanya itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan besok ya. Ini sekedar pengantar saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.